Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Roda Kicau, teman-teman. Kali ini saya lagi dapat rezeki ya teman-teman. Barusan ketika saya ke sawah, saya lihat ada terucukan lagi cari pakan ya. Dan akhirnya saya ikutin dan alhamdulillah saya temukan sarangnya teman-teman. Langsung saja waktu itu tanpa basa-basi, karena saya sudah memprediksi lagi meloloh anaknya, langsung saya ambil teman-teman. Dan hasilnya saya mendapatkan anakan terucukan. Pas anak tunggal lagi teman-teman. Jadi betapa gembiranya ya ketika kita menemukan sarang terucukan. Pas ada anak-anaknya, ternyata anak tunggal teman-teman. Namun masih belum ketemu jantan atau betina teman-teman, karena ini masih usia sangat kecil ya teman-teman. Cuman menurut orang sini kalau pas anak tunggal hampir 70% jantan teman-teman. Mitos ya cuman. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari saya teman-teman. Karena channel ini akan membahas seputar dunia burung khususnya. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, jadi kalian ketika mau membeli atau ada pedagang yang mau menjual anakan terucukan seperti ini, pas si penjual itu bilang anak tunggal teman-teman. Caranya gampang. Cara kita agar tahu apakah ini terucukan benar-benar anak tunggal atau tidak teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau misalkan anakan terucukan ini anak tunggal, sarangnya ini akan terlihat lebih ini teman-teman, lebih kecil ya. Terus anakan terucukannya ini memang lebih besar dibandingkan anakan terucukan yang isinya lebih dari 1, 2 ataupun 3 teman-teman. Jadi tidak bisa dibohongi ya kalau kita memang tahu dan jeli teman-teman. Karena indukan terucukan ini memang sengaja membuat sarangnya ini lebih kecil karena memang dia mau punya anak tunggal teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pedagang yang menjual anakan terucukan, dia bilang tunggal, ternyata kelihatan anakan terucukan ini kecil atau sarangnya kelihatan lebih besar. Jadi kita lihat itu bisa isi 2 atau 3. Itu biasanya bukan asli anak tunggal teman-teman. Jadi kalau misalkan anak tunggal, dia dari burung memang lebih besar, hampir 1,5 ya dibandingkan. Jadi begini teman-teman, misalkan sarangnya itu isi 2 ekor ya. Jadi kalau isi 1 ekor, anakan terucukan ini lebih besar dari biasanya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin indukan ini memberi pakan untuk anaknya ini sangat banyak teman-teman. Kalau isi 2 kan masih mau ngasih yang satunya. Sedangkan untuk anak tunggal, jadi dia untuk mendapatkan asupan nutrisi itu lebih cukup ya, cukup banyak, sehingga membuat anakan terucukan anak tunggal ini lebih besar dari biasanya. Dan ketika dewasa memang anakan terucukan tunggal ini lebih besar dari yang biasanya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk mengetahui apakah anakan terucukan ini anak tunggal asli atau bukan. Jadi cukup gampang ya teman-teman. Jadi sarangnya ini kelihatan full, cuma cukup dengan 1 ekor anak terucukan saja teman-teman ya. Jadi indukannya itu membuat khusus untuk 1 anak tunggal saja. Beda kalau isi 2 ya, kemungkinan sarangnya ini akan terlihat lebih besar atau
anakannya lebih kecil dari anak tunggal, teman-teman. Oke, dan untuk merawat anak terucukan seusia seperti ini sangatlah mudah ya teman-teman. Jadi kalian cukup memberikan jangkrik saja. Meskipun tanpa dikasih minum, jangkrik ini sudah mencukupi untuk kandungan air dan nutrisi buat si anakan terucukan ini teman-teman. Dan kalian juga bisa menselengi atau menambah pakan seperti buah-buahan. Jadi kalian loloh dengan buah-buahan misalnya seperti pisang ya. Dan untuk menggunakan for, saya tidak merekomendasikan ya, karena for itu menurut saya agak sedikit kasar ya. Cuman tidak masalah jika kalian mau menggunakan for, tidak apa-apa juga ya teman-teman. Cuma lebih bagus menggunakan jangkrik ataupun kroto ya. Untuk ulat-ulatan jangan dulu ya, karena ini masih butuh cernaan yang halus. Jadi untuk yang kasar-kasar jangan dulu teman-teman. Kurang bagus untuk pertumbuhan si burung terucukan ini. Jika sudah agak dewasa, kalian harus mengajari meloloh dengan fur ya, karena fur itu bisa menghangatkan buat anakan terucukan ini teman-teman ya. Jadi manfaat untuk fur itu bisa menghangatkan si burung terucukan ini ya. Terserah kalian mau menggunakan fur apa saja ya. Biasanya kalau menggunakan fur ayam, karena fur ayam itu ada campuran jagung ya, jadi akan kasar, jadi kurang bagus ya untuk usia muda seperti ini teman-teman. Gunakan fur yang halus ya, banyak kalian bisa dapatkan di kios-kios burung terdekat teman-teman. Jadi seperti itu untuk merawat anakan terucukan ini, cukup mudah teman-teman. Jika kedinginan kalian bisa gunakan lampu, atau jika kalian tidak mau menggunakan lampu, kalian bisa menaruhnya di dalam kardus ya, agar apa ya teman-teman, agar suhu hangatnya itu terjaga dan anakan terucukan ini tidak mudah kedinginan, sehingga pertumbuhan untuk anakan burung terucukan ini akan lebih cepat teman-teman. Dan untuk kalian yang senang memasang ring pada anakan terucukan seusia seperti ini, sangat bagus untuk kalian memasang ring buat anakan terucukan, karena kaki dari si anakan burung terucukan ini masih lunak ya. Jadi untuk memasang ring yang pas ke kakinya, jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil. Jadi usia seperti ini memang saya rekomendasikan teman-teman untuk kalian yang senang memasang ring. Oke. Jadi mungkin cukup itu saja ya untuk review kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan salam dari saya, Ropel Mania. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.